Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niko Siahaan dengan NIM 1005 dan rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Dini Fari dengan NIM 238. Baik, kepada tim kontra, silakan perkenalkan anggotanya. Baik, izin sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah dengan NIM 2004 rekan saya. Perkenalkan nama saya Nabi Muhammad dengan NIM 2012. Perkenalkan nama saya Nawawi Ibrahim dengan NIM 1005. Perkenalkan saya Ida Wulandari dengan NIM 1014. Perkenalkan saya Putri Sakti dengan NIM 2022. Perkenalkan nama saya Suci Fadila Hurbiasi dengan NIM 2021. Baik, saya persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumentasi. Izin moderator. Kami dari tim Pro bahwasannya pestisida itu masih relevan karena dalam konsep pendanaan terpadu atau PHT, pestisida bukan sesuatu yang dihapus, melainkan dipakai dengan bijak bersama metode lain. PHT justru menekankan keseimbangan antara berbagai cara pengendalian termasuk biologis, mekanis, atau teknis dan kimiawi. Artinya, pestisida tetap memiliki teman penting sebagai salah satu komponen PHT, bukan musuh yang harus dihindari sepenuhnya. Kembalikan moderator. Moderator, rekan-rekan sekalian, kita harus memahami tujuan utama dari penggunaan PHT adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pestisida. PHT menekan kepada pencegahan dan pengendalian alami, bukan pada penyemprotan bahan kimia. Yang artinya, jika fungsi PHT dijalankan dengan benar, pestisida sebenarnya tidak lagi relevan, karena keberadaan pestisida hanyalah solusi saat yang tidak menyelesaikan akar dari permasalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Izin moderator, Ya, sekarang. kami dari kontra berpendapat bahwa penggunaan pestisida kimia menimbulkan pencemaran tanah yang serius. Bahan kimia dari pestisida ini meresap ke dalam tanah dan mematikan mikroorganisme penting yang berperan menjaga kesuburan. Jika ini dibiarkan, tanah menjadi rusak dan produktivitas lahan menurun drastis. Kembalian moderator. Apakah masih ada sanggahan dari tim kontra? Tim moderator, kami dari tim kontra menyatakan bahwa adanya resistensi hama terhadap pestisida sehingga efektivitasnya menurun. Pestisida kimia berdampak buruk bagi lingkungan yang mencemari tanah, air, dan udara. Pestisida membunuh organisme non target termasuk serangga penyerbukan dan suara mencampur. Jika lingkungan rusak, maka ekosistem pertanian juga terganggu. Pertanyaan saya sederhana, apakah relevan jika sesuatu yang digunakan untuk melindungi tanaman malah menghancurkan lingkungan serta membuat tanaman itu tumbuh? Saya kembalikan kepada Pro, apakah tidak ada sanggahan? Izin moderator, kami dari tim Pro menyatakan bahwa resistensi hama terhadap pestisida terjadi karena penggunaan berulang pestisida sehingga hama beradaptasi dan menjadi tahan. Akibatnya efektivitas pestisida menurun. Petani harus meningkatkan dosis atau frekuensi aplikasi yang justru mempercepat resistensi, menambah biaya dan merusak lingkungan. Karena itu, pengendalian harus dilakukan secara terpadu dengan rotasi bahan aktif, kombinasi metode hayati, mekanik, dan pemanfaatan pestisida nabati agar keberlanjutan tetap terjaga. Para tim kontra, apakah tidak ada sanggahan? Penggunaan pestisida yang berlebihan menyebabkan munculnya resistensi hama seiring waktu. Hama yang terpapar secara terus-menerus dapat berkembang menjadi lebih tebal sehingga pestisida tidak lagi efektif. Fenomena ini sudah banyak terjadi pada berbagai jenis hama pertanian. Akhirnya petani dipaksa menggunakan dosis lebih tinggi atau berarti pestisida yang lebih keras yang justru menambah kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan. Kembali ke
pestisida bukan hanya untuk merusak lingkungan, tetapi juga mengancam manusia. Residu pestisida pada hasil panen bisa masuk ke dalam tubuh konsumen. Dalam jangka pendek bisa menyebabkan keracunan, sementara dalam jangka panjang berpotensi muncul penyakit klorosis seperti kanker. Bagaimana mungkin sesuatu yang berisiko merusak kesehatan manusia masih bisa dianggap relevan dalam era PHK yang justru menekan pertanian sehat dan berkelanjutan? Dalam praktik di lapangan, petani masih sangat bergantung pada pestisida karena faktor biayanya lebih relatif murah dibandingkan dengan metode biologis tertentu. Penggunaan unsur alami atau agen hayati sering membutuhkan investasi awal yang lebih besar, waktu lebih lama untuk terlihat hasilnya, serta akses yang tidak selalu mudah di tingkat petani kecil. Sebaliknya, pestisida tersedia luas di pasaran, harganya terjangkau dan aplikasinya sederhana, sehingga menjadi pilihan cepat dan efisien untuk mengendalikan tanah. Oleh karena itu, bagi petani dengan modal terbatas, pestisida tetap relevan sebagai sarana pengendalian yang praktis dan ekonomis, khususnya jika diterapkan bijak dalam kerangka PSB. Anti globalisasi, produk pertanian Indonesia bersaing di pasar internasional. Saat ini banyak negara menerapkan standar ketat terhadap residu pestisida, bahkan ada yang menuju zero residu. Jika kita masih bergantung pada pestisida, produk pertanian kita berisiko ditolak di pasar global. Hal ini jelas merugikan petani dan negara. Jadi, relevansi pestisida semakin berkurang dalam konteks perdagangan dunia. Kami dari Pro menyatakan bahwa tanpa penggunaan pestisida, jangan sampai dengan populasi ini tidak terkendali. Seperti pada kasus bagai jagung, hama perlu merusak, hama mampu merusak daun hingga titik tumbuh, menghambat proses sintesis dan menurunkan produktivitas tanaman. Kerugian hasil panen bisa mencapai lebih dari setengah dari potensi mampu. Hal ini membuktikan bahwa dalam penerapan produk tidak ada yang tidak berimplikasi langsung pada kerugian ekonomi yang signifikan bagi petani. Saya kembalikan kepada Jadi sudah menyediakan alternatif yang lebih aman dengan varietas tahan hama, terpaksa untuk alami, rotasi tanaman, dan program mekanis. Semua metode ini tidak menimbulkan pencemaran dan justru memperkuat ekosistem alami. Jika alternatif lebih baik sudah ada, untuk apa kita terus bergantung pada pestisida? Bukankah itu menunjukkan bahwa pestisida memang tidak relevan lagi? Memang dalam pestisida adalah solusi yang terbaik. Meskipun ada unsur alami yang memang bisa menekan, tapi tidak terlalu lama. Dan contoh saja seperti sawah dan kebun yang diserang oleh anak itu seperti dalam jumlah yang besar. Itu pestisida bisa segera untuk menekan populasi hama dalam hitungan jam atau saja. Memang benar pestisida itu terlihat murah dan cepat, tapi dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, biaya penggunaan pestisida justru lebih mahal karena hama resisten, tanah rusak, dan kesehatan masyarakat terganggu. Sementara metode ramah lingkungan yang diajarkan dalam PAT terbukti lebih efisien, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan masalah baru. Maka jelaslah bahwa pestisida bukan pilihan relevan untuk masa depan pertanian. bahwa pestisida ini masih relevan dalam era PHT. Asalkan penggunaannya itu dilakukan secara bijak. Prinsip PHT itu sendiri sudah mengatur bahwa pestisida hanya dipakai bila diperlukan, dengan perhatian tentang jenis, dosis, waktu, dan sasaran. Dengan penerapan yang tepat ini, pestisida tidak menjadi ancaman, belajar tapi menjadi senjata penting untuk melindungi tanaman ketika metode lain
Mas Bro? Baik, saya sebagai moderator menyimpulkan bahwa pestisida memang masih relevan, tetapi bukan sebagai solusi utama, melainkan hanya sebagai pilihan terakhir dalam kerangka PHT. Kunci utama adalah penggunaan yang bijak, tepat sasaran, serta didukung inovasi pengendalian ramah lingkungan agar keberlanjutan pertanian dan kesehatan ekosistem masih tetap terjaga. Mungkin saya tutup debat kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pihak pro dan pihak kontra karena telah membahas tentang sistem PHT pada penggunaan pestisida pada pertanian. Di sini saya Hasbi dengan dari pihak pendengar minta maaf tidak bisa menghadiri forum karena lagi kurang fit. Jadi di sini saya sebagai pendengar terima kasih kepada pihak pro dan pihak kontra karena telah menyampaikan gagasannya tentang menggunakan pestisida pada lahan pertanian. Jadi tadi saya mendengar pembahasan dari pihak pro bahwasannya pihak pro ini memandang pestisida itu relevan karena dapat menjadi solusi yang cepat dalam mengatasi ledakan hama yang mendadak, membantu menjaga stabilitas produktivitas, serta memberikan alternatif yang lebih terjangkau bagi petani kecil. Bahkan tadi pihak pro mengatakan bahwasannya memberikan contoh-contoh di lapangan bahwa tanpa pestisida kerugian hasil panen bisa sangat besar, seperti pada kasus serangan ulat gerayak di jagung. Namun tadi saya mendengar dari pihak pro mengatakan juga dari sisi lain tidak kalah penting pestisida. Pihak pro mengatakan pestisida membawa dampak negatif terhadap lingkungan, menurunnya populasi musuh alami hingga ancaman kesehatan bagi petani dan konsumen. Selain itu, penggunaan pestisida berlebihan dapat menyebabkan resistensi hama yang pada disebutkan pada pihak kontra tadi, sehingga pada akhirnya justru menimbulkan biaya yang jangka panjang atau biaya yang cukup tinggi lah untuk menggunakan pestisida ini. Dan tadi pihak kontra memberikan contoh keberhasilan pertanian organik dan sistem PHT berbasis pengendalian biologi yang membuktikan bahwa pertanian tanpa pestisida pun tetap bisa produktif. Saya di sini sebagai pendengar, saya akan memberikan yaitu penggunaan pestisida ini ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Dampak positifnya dari pestisida ini, ketika serangan hama itu sudah mencapai batas ambang ekonomi yang tidak bisa dikendalikan dengan biologis, tidak bisa dikendalikan dengan hayati, kita harus menggunakan pestisida. Karena jika kita tidak menggunakan pestisida, hasil panen itu akan menurun sehingga petani tidak mendapatkan produktivitas dan produksi yang banyak. Dan sisi negatif dari pestisida ini, jika kita menggunakan pestisida ini berlebihan dosis, maka mencemari lingkungan. Dan jika misalnya hama menyerang itu belum sampai batas lambang ekonomi, sebaiknya itu jangan menggunakan pestisida. Kita menggunakan yang seperti pihak kontra bilang, menggunakan dengan cara biologis, menggunakan dengan cara hayati, yang efeknya itu nanti tidak untuk mencemari lingkungan. Sekian dari saya pihak pendengar, dan terima kasih kepada pihak pro dan pihak kontra telah mencapaikan gagasannya tentang pestisida ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.